Smart Educa merupakan sebuah aplikasi smart school. Aplikasi ini dirancang untuk menjaring kembali lulusan-lulusan terbaik sekolah untuk disalurkan ke industri dunia kerja. Untuk metode pembuatannya, kami menggunakan metode EDI. EDI adalah singkatan untuk 5 tahap proses pengembangan, yaitu analis, desain, develop atau pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Metode EDI bergantung pada setiap tahap yang dilakukan dalam urutan yang diberikan, namun dengan fokus pada refleksi dan iterasinya. Metode ini memberi kami pendekatan yang terfokus pada pemberian umpan balik untuk perbaikan atau untuk update secara terus-menerus. Tahap pertama, kami melakukan analis. Di sini kami menganalisis kebutuhan sekolah yang mengacu pada lulusan. Dikarenakan SMK mempunyai moto BMW, yaitu bekerja, melanjutkan, atau berwirausaha, kami menentukan untuk membuat aplikasi ini untuk mencari lulusan dan nantinya bakal disalurkan ke industri dunia kerja atau Educa. Tahap analisis ini kami menganalisis kebutuhan alumni sebagai user, perusahaan, dan juga metode penseleksian. Selanjutnya, kami melakukan tahap perancangan dan desain. Smart Educa memiliki 3 level pengguna, yaitu user, admin, dan super admin. Level user dibagi lagi menjadi 2, yaitu pencari kerja dan perusahaan pencari kerja. Pencari kerja bisa mengakses dashboard yang menampilkan list pekerjaan dari setiap perusahaan yang mengupload lowongan. Pencari kerja juga bisa mendaftarkan pekerjaan yang diminatinya. Perusahaanlah yang membuat list pekerjaan yang nantinya tampil dashboard pencari kerja. Perusahaan juga yang mengatur jadwal interviewnya dengan pelamar pekerjaan yang bersangkutan. Admin bertugas untuk memfilter pekerjaan yang perusahaan berikan. Apakah pekerjaan itu diizinkan atau tidak? Jika admin mengizinkan pekerjaannya, maka lowongan tersebut akan tampil di dashboard pencari kerja. Jika admin tidak mengizinkan, maka lowongan tersebut tidak akan tampil. Super admin bisa mengakses semua dashboard user maupun admin. Super admin juga bisa membuat admin maupun user baru tanpa menggunakan form pendaftaran. Kami juga pasti melakukan bagian desain user interface, di mana kami merancang agar tampilannya menarik dan mudah untuk digunakan. Tahap selanjutnya, kami melakukan tahap develop atau pengembangan. Yang pertama, ada tahap pembuatan backend. Untuk backend-nya, kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan kerangka Laravel. Di sini kami juga menggunakan beberapa package, diantaranya Laravel UI untuk membuat autentikasi, serta kami juga menggunakan package PETI untuk role dan permission di Laravel. Frontend. Untuk frontend, kami berencana untuk membuat aplikasi yang powerful dan juga full responsive. Bahasa atau teknologi yang kami gunakan untuk bagian frontend adalah 1. HTML, 2. CSS, 3. JavaScript, 4. Bootstrap. Kami juga menggunakan library yang namanya jQuery, Hopper.js, Slim.js, Chart.js. Terus kami juga menggunakan teknologi yang namanya SAS dan juga Swift Alert. Nah, di
sini adalah tampilan dashboard dari aplikasi kami. Di sini ada Smart Hiduka, yaitu nama aplikasi kami. Terus di sini ada bagian home, about, service, dan juga kontak. Terus di sini juga ada logo KKSI. Nah, kita misalkan ke bagian about. Di sini bagian about di sini untuk menampilkan kelebihan-kelebihan dari Smart Hiduka. Di sini juga ada slider. Terus kita di bagian service ini ada CEO Smart Hiduka. Ini adalah CEO-nya, ini untuk gambar contoh aja. Terus ada juga klien yang sudah bekerja sama dengan Smart Hiduka, dengan perusahaan kami. Ini ada beberapa, ini contoh aja. Terus ini juga ada bagian-bagian lainnya yang belum kami atur. Terus di sini ada halaman registrasi atau halaman daftar. Di sini kalau misalkan mau daftar, kliknya di sini. Kalau misalkan udah punya akun, login ada di navigasinya. Ini bagian footer. Terus yang ini untuk kembali lagi ke bagian home. Kita coba register. Nah, untuk bagian daftar di sini ada dua tipe user ya. Yang pertama ada user untuk pencari kerja. Terus ada juga user untuk perusahaan. Di sini kalau misalkan mau daftar sebagai perusahaan, kita mengisi formnya di sini, di daftar perusahaan. Kalau misalkan untuk user untuk pencari kerja, itu mengisi formnya di sebelah sini. Nah, di sini sudah ada pop-up pendaftaran telah berhasil. Silakan verifikasi email Anda untuk verifikasi. Nah, di sini sebenarnya udah masuk ke halaman dashboard dari Smart Hidukanya ya. Cuman ketika misalkan kita pilih ke bagian upload misalkan. Nah, ini belum bisa karena email ini belum diverifikasi. Nah, untuk cara verifikasinya kita memakai aplikasi atau web yang namanya Mailtrap. Ini untuk menggunakan atau untuk men-share link verifikasinya menggunakan email dummy atau yang tidak benar-benar akun Gmailnya. Kita misalkan klik yang ini, yang baru, terus tinggal klik verifikasi email address. Nah, nanti bakal di redirect ke halaman home lagi. Nah, tapi kalau misalkan ini sudah diverifikasi, kalau misalkan kita ke upload, nah itu bakal tampil halaman uploadnya karena sudah terverifikasi tadi. Nah, ini di sini ada bagian upload. Di sini si user suruh untuk mengupload pas foto, KTP, ijazah terakhir, dan lainnya. Di sini ada statusnya belum diupload. Jadi kalau misalkan kita klik opsi mata di sini untuk melihat, ada pemberitahuan Anda belum melampirkan berkasnya. Misalkan kita klik lagi yang lain, begitupun yang lain karena statusnya ini belum diupload. Tapi kalau misalkan kita di sini ada pas foto, saya coba untuk mengupload pas foto atau memperbaharui pas foto saya, tinggal klik browse. Terus sebagai foto contoh aja, saya pilih foto yang ini, klik upload. Nah, data berhasil dilampirkan dan statusnya di sini sudah berubah, jadi sudah diupload, yang tadinya belum diupload. Nah, setelah mengupload ini, kalau misalkan udah diupload semua, kita juga, si user juga harus mengupload tentunya profilnya ya. Tinggal ke pengaturan, terus ada bagian my profile. Di sini masih kosong karena belum kita isi. Nah, untuk mengeditnya atau untuk mengisinya, kita klik yang ada di sini, icon edit. Nah, di sini kita tinggal masukkan nama lengkap, kota lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, ketika tombol simpan udah diklik, nanti di sini bakal terinputkan sendiri ya apa yang sebelumnya kita inputkan. Di sini ada nama lengkapnya, ada kota lahir. Ini sesuai dengan apa yang saya inputkan sebelumnya.
Kalau misalkan kita pengen melihat ke profile kita tinggal klik kembali aja di sini, atau bisa lewat pengaturan terus my profile. Nah, di sini ada nama saya Ilham Hafiz seperti yang saya sebutkan tadi. Terus riwayat pendidikannya SMK Pertiwi Kuningan, pengalamannya tidak ada, keahliannya programming, penghargaannya belum ada, alamat saya di sini, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, tinggi badan belum ada, berat badannya belum ada, pernikahannya sudah menikah. Terus di sini ada akun sosial media saya ketika saya mungkin mau nge-share akun sosial media saya. Nah, di sini ketika saya sebagai pencari kerja mau mencari pekerjaan, di sini saya ke home yang pertama tadi. Nah, di sini baru ada satu pekerjaan yang tersedia. Nah, cara untuk menambahkan lagi pekerjaannya itu bukan di level user atau level pencari kerja, tapi di level perusahaan. Nah, di sini saya sudah buka level perusahaan di Google Chrome, tadi di Mozilla, sedangkan yang level perusahaan saya buka di Google Chrome. Nah, ini adalah dashboard dari perusahaan. Nah, ini ada jumlah daftar pelamar, postingan lowongan kerja, jumlah daftar pelamar, postingan lowongan kerja. Nah, ini yang dua ini sebenarnya belum tahu dibuat apa, jadi ini untuk penghias. Nah, di sini ada jumlah daftar pelamar, di sini ada satu orang yang mendaftar pekerjaan kita. Terus perusahaan PT Sejahtera 2 ini juga sudah mengupload satu postingan lowongan kerja. Ini sudah diambil dari database. Terus di sini ada data pendaftar pekerjaan. Di sini ada bulan Juli, misalkan ada yang mendaftar 20 orang, di bulan Agustus ada yang mendaftar 15 orang, September ada 12 dan seterusnya. Ada sampai Desember ada yang mendaftar 30 orang. Terus di sini ada juga diagram, ada yang diterima yang warna merah. Jadi ada 20 orang yang diterima di perusahaan PT Sejahtera 2. Ada yang ditolak sebanyak 15 orang dan yang belum diterima atau ditolak atau masih pending sebanyak 12 orang. Dan yang diagram ini masih belum terkoneksi ke database. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk menambahkan lowongan pekerjaan ini ada di manajemen loker, terus tambah loker. Nah, nanti akan tampil form seperti ini, tinggal isi aja formnya. Di sini yang tadi saya daftarkan adalah pekerjaan web design. Di sini ada pop-up dulu, lowongan kerja berhasil ditambahkan. Nah, di sini yang saya tadi daftarkan adalah pekerjaan dengan judul web design, kategorinya web designer. Ini ada dalam peninjauan, seharusnya dalam peninjauan. Kalau kita misalkan lihat, status postingan ini masih dalam peninjauan admin karena belum disetujui oleh admin. Nah, kalau misalkan mau disetujui, itu harus di dashboard admin. Nah, ini adalah dashboard admin. Saya buka di Microsoft Edge. Nah, di sini ada untuk yang pertamanya ada dashboard, ada 4 user terdaftar, mau itu perusahaan. Nah, di sini adalah dashboard admin. Di sini ada keterangan mengenai user terdaftar. Jadi ada 4 user yang sudah menggunakan aplikasi kami. Terus di sini juga ada satu perusahaan yang sudah bergabung dengan aplikasi kami. Terus di sini ada lowongan kerja aktif. Masih ada satu. Di sininya masih ada satu. Terus di sini kami masih belum tahu mau dibikin buat apa. Jadi ini masih acak. Nah, terus di sini juga ada data user baru. Jadi data user, jadi di bulan Juli ada 20 user yang bergabung dengan aplikasi kami. Ada di bulan Agustus ada 15, September ada 12 dan seterusnya. Sampai Desember ada 30 orang yang bergabung atau login dengan aplikasi kami Smart Dibuka. Terus di sini juga ada user, perusahaan dan admin. Di sini ada perusahaan sebanyak 15
keseluruhannya. Terus ada juga user sebanyak 20 keseluruhan dan admin ada 1. Ini masih yang 2 ini masih belum terkoneksi ke database, jadi masih berupa tampilan. Nah, untuk menyetujui yang tadi yang sedang dalam peninjauan ini, tinggal ke bagian data locker, terus yang belum ditinjau. Nah, di sini ada perusahaannya, nama perusahaannya, ada judul lowongan kerja, kategori, tanggal uploadnya, dan statusnya ini masih pending. Tinggal kita tinjau misalkan. Nah, di sini ada detail. Di sini ada perusahaan PT Sejahtera yang tadi mengirim lowongan pekerjaan, ada kategorinya dan lainnya sebagai kuota, ada gaji, lokasi, dan ini ada deskripsinya yang tadi kami inputkan secara acak. Di sini ada setujui atau tolak atau kembali. Misalkan kita setujui. Terus di sini setujui postingan, position, yakin untuk mengizinkan lowongan pekerjaan, kita tinggal ya izinkan. Nah, terus di sini ada pop up postingan berhasil ditinjau. Nah, terus di data locker yang sudah ditinjau, data locker sudah ditinjau. Nah, di sini ada list baru mengenai pekerjaan yang sudah ditinjau. Terus kalau misalkan kita ke admin, ke perusahaan, di sini sedang dalam peninjauan dan tadi sudah disetujui oleh admin. Kita misalkan refresh, dan sekarang statusnya sudah berubah menjadi sudah disetujui. Berarti ini sudah akan tampil di home user. Nah, sudah menjadi 2 karena tadi sudah disetujui oleh admin. Nah, terus di sini juga ada emailnya, email ke perusahaan. Jadi si admin mengucapkan selamat karena lowongan kerjanya berhasil untuk dipublish. Ini masih tampilan sederhananya. Nah, terus di sini kalau misalkan kita mau mendaftar, kita tinggal klik aja web design di sini pekerjaannya. Nah, terus di sini ada ya seperti detailnya, ada pekerjaannya sebagai apa, kualifikasinya, lokasi, dan juga ada deskripsinya di sini. Nah, kalau misalkan kita PT Sejahtera 2 itu apa sih? Nah, kalau misalkan kita mau mengunjungi profilnya, kita tinggal klik aja PT Sejahtera 2 ini. Kita klik. Nah, itu bakal masuk ke halaman profil dari perusahaannya. Nah, terus kalau misalkan kita mau menambahkan lowongan pekerjaan ini ke favorit, tinggal klik aja yang ada di sini, atau yang bisa di bagian ini, atau yang ada di sebelah sini, simpan lowongan. Nah, nanti bakal muncul pop-up postingan berhasil disimpan dari daftar favorit. Nah, nanti bakal berubah jadi menjadi seperti ini, dan nanti lowongan web design ini bakal tersimpan di lowongan tersimpan atau lowongan favorit. Seperti ini. Kalau sekarang kita action, kita misalkan lihat pekerjaannya. Terus kita coba untuk lamar pekerjaannya. Mengirim lamaran Anda, data diri Anda, lampiran Anda akan dikirim ke perusahaan terkait. Saya mau mendaftar. Nah, nanti bakal muncul pop-up lamaran Anda telah dikirim, tunggu info selanjutnya. Nah, kita coba lihat lagi di mail thread di email dummy kita. Di sini ada a few second ago, lamaran saya. Hai Hama Pitch, Anda baru saja melamar online, bla 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 bla. Ada pertanyaan, hubungi kontak PT yang terkait PT Sejahtera 2. Kita mendaftar lowongan pekerjaan di PT Sejahtera 2 tadi. Nah, karena kita di sini sudah melamar pekerjaan di si user, kita tinggal klik lamaran saya di sini untuk melihat status dari lamaran dari pekerjaan yang kita lamar. Di sini masih statusnya pending, masih belum tentu keterima atau enggak, masih dicek oleh si perusahaan. Kita masuk lagi ke perusahaan. Di sini ada navigasi pelamar. Di sini ada belum diproses, ada satu pelamar yang belum diproses. Di sini ada juga bagian gagal yang belum ada yang lolos, ada satu orang yang sudah lolos. Di sini kita ke belum diproses. Kita misalkan langsung, kita
mengizinkan dia keterima untuk interview misalkan. Tempatnya kita tinggal pilih, mau misalkan jadwalkan sekarang. Nah, terus bakal ada pop-up berhasil melakukan penjadwalan. Nah, terus kita kembali lagi ke si user. Di sini kita reload dulu. Di sini statusnya sudah berubah dari pending menjadi interview. Berarti si saya sebagai yang melamar itu sudah bakal diinterview oleh perusahaan yang saya minati. Terus di sini bakal ada di undangan interview. Nah, ini adalah nama perusahaan, judul lokernya Web Design, tempatnya di Kuningan, tempat interviewnya, dan tanggalnya itu tanggal sekian, jam sekian, dan statusnya itu belum di interview. Nah, di bagian admin kita masuk ke jadwal interview. Terus ini ada pelamar yang tadi melamar. Terus akan kita tinjau. Misalkan bisa interview. Ini misalkan kalau sudah di interview si user ini, kita klik tinjau. Nah, nanti bakal ada di bagian keputusan. Di sini di belum interview udah hilang. Ada di bagian keputusan. Apakah si pelamar Ilham Hafiz ini keputusannya mau ditarik sebagai pekerja atau dia ditolak dari pekerjaan? Kita misalkan meloloskan si Ilham Hafiz ini untuk menjadi pekerja di PT Sejahtera 2. Nah, di sini di belum interview dan keputusan dua-duanya sudah tidak ada. Itu masuknya ke bagian pelamar. Ada di bagian lolos. Nah, si Ilham Hafiz sudah lolos sebagai pekerja di PT Sejahtera 2. Terus kalau misalkan kita lihat lagi di user, kita reload. Di sini statusnya sudah berubah menjadi telah diinterview. Nah, terus di lamaran sayanya, nah di bagian lamaran saya itu sudah ada statusnya itu lulus. Kalau misalkan si Ilham Hafiz ini tidak diterima oleh PT Sejahtera 2, itu bakal ditolak atau gagal statusnya. Nah, itu sekian demo aplikasi Smart Iduka buatan kami. Mohon maaf kalau misalkan ada omongan-omongan yang kurang berkenan atau mungkin kurang jelas. Nah, itu adalah bagian dari implementasi dan sedikit demo aplikasi yang kami buat, yaitu Smart Iduka. Tahap kelima, kami melakukan evaluasi, di mana kami melihat dan menilai kekurangan dari aplikasi yang kami buat. Tentunya, aplikasi kami masih banyak kekurangannya. Di sini kami menyebutnya sebagai Smart Iduka versi 1 beta. Beberapa kekurangan aplikasi kami diantaranya adalah: 1. Ketika user salah melakukan atau memasukkan username serta passwordnya, itu tidak ada pemberitahuan. 2. Proses load aplikasinya yang lumayan lama. 3. Desain dashboardnya juga tidak sesuai dengan yang kami rencanakan sebelumnya, kurang colorful dan kurang soft pada pewarnaan. 4. Belum adanya fitur obrolan antara user dan perusahaan. 5. Perusahaan tidak dapat melihat profil user. 6. Action yang ada pada admin belum sepenuhnya berfungsi. 7. Tampilan dan action pada super admin belum sepenuhnya kami atur. 8. Masih ada fitur yang harusnya value-nya mengambil dari database, tapi masih kami gunakan value secara manual. 9. Belum ada penseleksian secara online, yang artinya aplikasi kami belum full digital.